Tentu Bapak Ibu bertanya atau menebak-nebak, sore ini siapa yang menyampaikan firman Tuhan? Paling Andre. Kalau bukan Andre, Alex. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu melihat saya yang berdiri di sini. Berarti saya harus turut apa yang Tuhan pesankan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Saya percaya kalau saat ini atau sore ini Bapak Ibu mau pasang telinga baik-baik dengar dan melakukan, Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu abaikan, biarkan saja, atau mungkin katakan bosan, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan biar pagi sore hari ini kita sama-sama belajar. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk melanjutkan firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu di dalam Ibrani 12. Kita boleh baca dulu di dalam ayatnya yang ke-7, ke-8, ke-9, 10. Boleh kita baca sampai dengan ayatnya ke-11. Ya, sampai dengan ayatnya yang ke-11. Semua sudah dapat? Ibrani 12 ayat ke-7. Tapi kita baca dulu di dalam ayat, ya boleh ayatnya yang ke-7. Semua sudah siap? Oke, baik. Puji Tuhan. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita, yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau dengan demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia yang menghajar kita untuk kebaikan kita. Sekali lagi, tetapi Dia yang menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. 11 jemaat 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Nah, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan izinkan kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tadi pagi di dalam Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Kita sudah kupas tadi sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dan ayatnya yang ke-6 dia berkata di sini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak bisa mengupaskan lagi mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang 11. Tidak, waktu tidak cukup. Tapi Tuhan diizinkan pagi tadi kita sama-sama sudah belajar. Berolehlah berkat apa yang sudah kita dapatkan pelajaran ini. Kalau mungkin kita tidak mengerti, kita tidak tahu di mana kita harus belajar, bisa ada dilihat. Saya ada kirim di dalam grup Jemaat Surya Kebenaran. Dan itu firman Tuhan yang kita sudah dengar dan saya pribadi sudah mengalami tentang itu. Ada berapa banyak orang dia bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi dia tidak pernah mengalami.
Tetapi Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini kepada orang-orang Ibrani. Karena Rasul Paulus mengalami ini. Indah orang kalau menyampaikan mengalami secara pribadi. Dia merasakan, dia bisa menyampaikan dari lubuk hati dan dia merasakan benar-benar. Kalau kita melanggar kebenaran firman Tuhan, inilah akibatnya. Karena kita tahu endingnya di dalam ayatnya yang ke-6. Tadi dikatakan, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Tadi kita ambil dari firman Tuhan tentang jemaat Laodikia. Kita tahu dari jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu ini. Ada 7 jemaat yang Allah izinkan Rasul Yohanes ke Pulau Patmos. Melihat ada 7 jemaat. Ada 4 jemaat-jemaat yang baik. Yang jalan dalam kebenaran. Tapi ada 3 jemaat-jemaat yang tidak benar. Mereka keluar dari jalannya kebenaran. Atau mungkin bisa jadi ada 3 jemaat yang taat. Mereka melakukan. Tuhan puji kepada mereka. Tetapi juga bisa ada 4 jemaat yang tidak mau. Sehingga mereka mengalami apa yang Tuhan sampaikan. Mereka tidak mendapatkan janji-janji Tuhan. Sore hari ini Tuhan hanya ingin supaya kita mengerti. Dan saya yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan. Ada 2. 1 tentang dikasihi. Tuhan tidak mau dihajar. Saya sudah pernah mengalami betapa tidak enaknya itu hidup. Dan pernah juga saya ini dianggapkan anak gampang sama Tuhan. Karena saya ini adalah orang yang mokong. Mokong ada dasarnya. Kami mengenal Tuhan. Kami ada di dalam hidup ini. Pegang satu kuasa tanpa mengenal Tuhan. Tapi Tuhan inginkan kami diselamatkan. Tuhan tegur kepada kita. Kita tidak mau. Tuhan lepas kepada kita. Dan di situ akhirnya kita berantakan. Baru Tuhan ambil kembali. Saya sudah pernah mengalami juga. Maka itu mari kita sama-sama belajar. Dah enak loh. Kalau kita dihajar Tuhan, sungguh dah enak. Lebih baik kita biar dengar firman Tuhan saja. Kita langsung minta sama Tuhan. Tuhan ampuni saya mau bertobat. Tuhan ampuni saya. Tapi kadang manusia kepingin dicambuk dulu. Atau disesah dulu baru mau. Dah enak itu hidup. Kita belajar tentang jemaat yang ada di Laodikia. Kalau kita melihat jemaat yang ada di Laodikia adalah jemaat yang suam-suam. Tidak panas, tidak dingin. Sehingga Tuhan mengatakan kepada jemaat ini. Karena engkau tidak panas, tidak dingin. Ya, lebih baik engkau panas, panas sekali. Engkau dingin, dingin sekali. Daripada engkau suam-suam, aku muntahkan engkau. Hati-hati, jemaat surya kebenaran. Jangan kita pengikut Kristus suam-suam, tidak panas, tidak dingin. Alkitab mengatakan, aku muntah engkau. Berarti Tuhan tidak berkenan kepada kita. Tuhan tidak mau kita ada di dalamnya. Tuhan bilang, aku muntah. Tuhan bilang, kalau mau panas, panas sekali. Mau dingin, dingin sekali. Permisi, mohon maaf. Mau jadi orang jahat, jahat sekali. Mau jadi orang baik sekali. Mau jadi bajingan, bajingan sekali. Mau jadi orang baik, baik sekali. Tinggal kita pilih. Akibat apa yang kita perbuat, engkau akan menanggung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita melihat jemaat Laodikia ini. Ya, mereka adalah orang yang sombong. Dia sombong, dia punya dasar. Karena dia merasakan, ya, aku punya segalanya. Aku punya segalanya. Ya, saya tidak berkekurangan apa-apa.
Karena dia pakai akal dia. Dia berpikir kalau dia punya segala-galanya, dia adalah orang yang benar. Orang yang diberkati Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Sehingga dia berkata, semua saya punya. Saya tidak kekurangan apa-apa. Tuhan berkata kepada jemaat Laodikia, engkau tidak tahu, engkau melarat, engkau miskin, engkau telanjang. Belajar daripadaku, emas yang sudah dibersihkan. Belajar daripadaku, belajar daripadaku. Aku memakai baju putih yang sudah dibersihkan. Belajar daripadaku. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Laodikia ini kadang masih keras kepala, tidak mau. Maka timbullah satu kebenaran firman Tuhan. Di Wahyu 3 ayat 19. Kita melihat Wahyu 3 ayat 19. Dikatakan di situ, barang siapa ku kasihi. Tuhan itu sayang kepada jemaat Laodikia. Karena Tuhan tahu. Kalau dia berjalan terus hidup seperti itu, dia akan binasa. Tapi karena Tuhan bilang, aku mengasihi dia. Barang siapa ku kasihi, Tuhan tegur. Jadi kalau kita ditegur sama Tuhan, melalui firman Tuhan, ditegur melalui orang tua, ditegur oleh Bapak Gembala, itu berarti kita itu masih disayang sama Tuhan. Tapi kalau sudah tidak tegur, dibiarkan atau dijar-jar, dibiarkan saja. Itu sudah dijadikan seperti anak gampang. Tapi disinilah kita melihat, barang siapa ku saya kasihi, ku tegur, ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tidak enak ini firman Tuhan, Pak. Kalau bisa cari yang lucu-lucu. Tidak Bapak Ibu, waktu sudah tidak lama lagi. Tadi pagi kita sudah dengarkan, PBB sudah mengatakan dalam waktu dan sudah ambil satu keputusan. Agama itu hanya nanti satu saja agama. Ya, tidak lain, tidak ada. Hanya satu saja. Dan diberitahukan, khusus orang-orang Kristen. Kalau kita mau percaya Tuhan, sungguh-sungguh kita percaya. Lakukan yang benar. Karena hari-hari ini ada begitu banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Dan yang diizinkan oleh Tuhan. Kita tahu barusan ini ada terjadi pembunuhan. Ya, pembunuhan. Seorang gadis kuliah di Ubaya. Cantik. Belajar piano dengan guru pianonya. Tapi kita melihat kenapa guru piano bisa membunuh dia atau mengambil hartanya semua, bawa bunuh sama dia, dipotong atau dimutilasi, dibawa ke pacet, dibuang ke dalam jurang. Kenapa? Satu, karena memang saat-saat ini orang yang jahat di luar itu banyak. Kedua, bisa jadi juga anak perempuan ini. Mulutnya itu tidak benar. Mulutnya tidak penuh kasih. Berkata kepada orang yang tidak enak. Sehingga timbullah sakit hati. Dendam dia. Dia panggil itu ketemu. Dia berusaha merampas kendaraannya. Dibunuh, dipotong satu persatu. Dimasukkan di dalam koper, dibuang di dalam apa? Di dalam jurang kedalaman 20 meter. Nah ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Barusan ibadah Sum, hari Jumat. Saya juga tidak pernah tahu cerita ini. Disampaikan oleh saudara Kesia. Kesia mengatakan begini. Pada waktu itu hati dia lagi tidak enak. Hati dia lagi galau. Mungkin ada persoalan apa. Semua manusia punya masalah. Semua manusia punya persoalan. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu, dia waktu hatinya lagi tidak enak, dia berangkat pergi ke tempat kuliahnya, mengajar di sana. Tapi dia lihat bensinnya sudah turun. Sudah turun, dia singgahlah di pom bensin. Pada waktu dia singgah di pom bensin, Mbak tolong isi minyak. Atau Pak tolong isi minyak.
Pada waktu suruh isi minyak, orang itu datang tanggapi dia. Dia sudah galau dari rumah, sudah jengkel dari rumah. Tapi kita melihat, waktu dia berbicara di situ, mereka tidak anggap. Dia berbicara lagi. Sesudah itu diisi. Isi dia, orang yang isi itu mukanya mencucu dan lain-lain. Ditanya bonnya berapa, diambil bonnya, dibuang di kakinya Kesia. Itu satu ujian juga yang Tuhan izinkan kepada dia. Dia lihat dibuang macam begini. Dia mau marah. Kedagingannya sudah mau keluar. Tetapi ada roh Tuhan yang jaga kepada dia. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu itu. Dia lihat ada orang di belakang juga. Hanya mereka bertatap-tatap muka saja. Tapi pada waktu itu Kesia hanya berpikir dalam hati. Oh, nanti saya sudah bayar, saya akan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Sekali lagi, saya sudah bayar, saya akan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Tapi waktu dia sudah bayar, dia mau keluarkan kata-kata yang tidak enak. Apa yang terjadi? Ada yang ngerem dia. Engkau anak Tuhan, masa kok harus marah? Engkau anak Tuhan, masa kau harus marah? Ya biarin saja. Jadi dia bisa direm mulutnya. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Disitulah saya melihat, oh puji Tuhan. Berarti selama ini anak saya mengikuti ibadah. Selama ini anak saya beribadah. Ada tampil beda. Semua kami manusia punya gen. Saya punya gen. Kami punya keluarga. Kami punya saudara-saudara, apalagi saudara-saudara saya yang perempuan-perempuan. Jangan coba-coba kepada mereka. Mereka satu orang pintar. Mereka bisa cari duit, bisa menguasai semuanya. Jangan coba-coba mengusik mereka. Mengusik mereka langsung lompat langsung. Tapi kita melihat ada perbedaan. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan beribadah dengan tidak. Ada perbedaan orang fasik dan orang benar. Beda. Maliaki 3 ayat 18. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini orang ini ya dihajar, hendaklah hatimu bertobat. Yang Tuhan minta kepada kita di dalam hari-hari ini. Seperti jemaat Laodikia. Ya. Ditegur. Karena Tuhan mengasihi dia. Karena Tuhan tahu kalau dia jalan terus hidupnya. Seperti yang lama. Suam-suam tidak panas, tidak dingin. Arogan, kesombongan itu ada. Pasti binasa. Pasti binasa. Tuhan tidak mau. Mereka harus sampai binasa. Tapi Tuhan dengan penuh kasih. Coba menegur. Karena Tuhan mengasihi mereka. Coba menegur. Ya, supaya apa? Mereka bertobat. Tapi menegur mereka tidak mau. Tuhan izinkan mereka dihajar sama Tuhan. Dah enak loh kalau dihajar. Tadi saya berkata, saya pernah mengalami bagaimana dihajar Tuhan. Ya, saya pernah mengalami bagaimana dihajar Tuhan. Pernah loh. Saya percaya Bapak Ibu semua pernah mengalami dihajar Tuhan. Tapi saya tahu, saya waktu dihajar Tuhan saya harus bertobat. Tapi awalnya saya dihajarkan Tuhan, saya bertobat. Dihajar, dimiskinkan sama Tuhan, dihabiskan segala semua. Tadi pagi saya sudah saksi. Oke, saya bertobat. Tapi sebelum saya bertobat, lasteh dulu. Saya ajak teman, seorang pengusaha, sampai sekarang ada nama, di airport, di mana-mana, nama dia itu ada. Khusus properti, nama dia ada. Yuk, saya mau bertobat. Malam ini juga kita pergi naik klub. Dengan modal 15.000 uang habis, saya pergi naik klub. Itu laste, itu akhir sudah saya bertobat. Saya pergi sampai sana, pulang sempoyono karena minum-minum. Saya bukan orang yang jahat, tetapi saya ini suka enjoy, suka senang. Ya. Tapi pada waktu itu saya bertobat. Saya bertobat. Tuhan waktu saya bertobat seperti anak yang terhilang. Waktu saya pulang Tuhan tangkapkan kembali sama saya.
Tuhan kasih apa? Kasih sepatu. Tuhan kasih apa? Cincin. Tuhan kasih apa? Jubah. Artinya saya diberkati kembali di dalam segala segi hidup. Tapi kadang manusia waktu diberkati kembali tidak sadar. Itu adalah kasih karunia. Tapi kita tidak sadar kasih karunia yang Tuhan berikan kita buang. Kita abaikan. Sehingga sudah naik kembali lagi lupa sama Tuhan. Itulah watak karakter manusia. Maka itu kalau orang bertanya, kenapa Tuhan Yesus datang? Allah izinkan dia korbankan anak yang tunggal datang ke dunia. Karena ini. Karena manusia yang seperti ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jemaat Laodikia. Sampai Tuhan berkata, sudah kena hajar habis-habisan. Tuhan bilang, ayat 20. Ya, aku berdiri di depan. Engkau buka, aku masuk. Tapi kalau kau tidak buka, aku tidak masuk. Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah memaksa kepada kita. Untuk supaya kita bertobat. Tidak pernah memaksa untuk membuka hati kita supaya Tuhan masuk. Tuhan bilang, engkau buka, aku masuk. Dan aku makan bersama dengan engkau. Tapi kalau kau tidak mau buka, tidak apa-apa. Seperti sore hari ini. Kau mau buka hatimu, Tuhan masuk. Tapi kalau kau tidak mau buka, ya Tuhan biarkan. Tuhan tetap ada di luar. Yang untung siapa? Kalau kita buka, yang untung siapa? Yang rugi siapa? Kalau kita tutup, yang untung siapa? Yang rugi siapa? Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sangat-sangat mengerti. Inilah yang Tuhan izinkan saya menyampaikan pagi dan sore ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang saya mau berbicara tentang apa? Tentang anak gampang. Kita baca di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Sekali lagi Bapak Ibu, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus dideritakan setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bebas daripada ganjaran, bebas daripada teguran, bebas daripada nasihat, bebas dari segalanya. Saya boleh merenungkan. Saya sebagai gembala di tempat ini. Ada orang yang bisa saya berbicara. Ada orang yang tidak bisa saya berbicara. Saya tidak pernah pilih kasih. Tetapi saya mau berbicara seturut dengan apa yang Tuhan berbicara kepada saya. Engkau berbicara kepada orang itu. Karena Tuhan tahu. Kalau kita berbicara kepada orang itu, dia pasti dengar. Tapi kalau Tuhan tidak menggerakkan. Karena Tuhan tahu, orang ini kalau berbicara pasti dia lompat, pasti dia marah, pasti dia ngamuk. Lebih baik diam. Karena apa? Itu sifat, karakter yang ada. Maka apa yang dikatakan? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, sudah tidak ada lagi yang mau berbicara kepada kamu. Ya gimana? Kita belajar daripada anak yang terhilang. Saya baru dapat tadi, saya duduk di sini, Tuhan hanya kasih tentang anaknya yang terhilang. Kita lihat di dalam Lukas 15. Lukas 15 ayatnya yang ke-11. Lukas 15 ayatnya yang ke-11. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Itu dengan apa? Hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya,
timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk apa? Menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita coba ambil dari firman Tuhan ini tentang perumpamaan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid. Dia kasih perumpamaan. Ada 2 anak laki-laki. Dia mempunyai anak 2 laki-laki. Kalau saya mempunyai anak laki-laki 1, perempuan 1. Tapi ini dia katakan ada 2 anak laki-laki. Yang bungsu ini, dia datang kepada Bapa, minta harta warisan. Ya, minta harta warisan. Yang bungsu, minta harta warisan. Saya percaya Bapak Ibu, Bapak itu kalau dia lagi tahu bahwa anak itu dalam kebenaran, dia pasti tanya, "Nak, kamu mau minta harta warisan ini? Ini kan papa yang mencari semua. Kamu mau minta ini, kamu mau apakan? Kamu mau pakai bisnis apa?" Pasti dia tanya. Pasti dia tanya. Ya, tidak mungkin dibiarkan saja. Tetapi ini dia minta. Saya minta. Dan bapaknya tahu, anak ini pasti tidak bisa diomongi. Kalau dilarang, rumah ini pecah. Dilarang, barang-barang ini hancur semua. Berarti anak ini bocai, tidak ada gunanya. Ya sudah, engkau minta harta warisan, ya sudah. Ambil saja sudah, terserah. Jarno, kamu mau apapun, terserah kamu pergi. Artinya apa? Bapak sudah tidak menganggap lagi kepada anak ini. Dia sudah tidak mau menasihati lagi. Dia sudah tidak mau menegur. Karena dia tahu watak daripada anak ini. Memang manusia masing-masing punya watak. Ada punya watak karakter yang baik. Dan ada karakter yang tidak baik. Saya punya anak. Saya tahu karakter mereka. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Maka itu saya senantiasa. Supaya anak saya bisa mereka hidup baik ke depan. Ya, saya tahu mereka. Mereka punya pasangan. Kamu harus cari orang-orang yang cocok sama kamu. Yang karakternya bagus. Jangan kau dapat yang salah. Kalau kau dapat yang salah, kamu susah. Kalau kamu susah, baik kalau papa ada. Kalau papa sudah tidak ada, siapa yang mau melihat sama kamu lagi? Apalagi kalau anak perempuan. Ya, anak perempuan. Kalau dia dapat laki-laki yang tidak benar, dia susah. Siapa yang mau melihat? Tadi pagi sayang ya, Bapak Ibu tidak, yang lain tidak hadir ya. Bagaimana saya menceritakan ada satu keluarga. Karena yang perempuan mau sama laki-laki ini, karena laki-laki ini kaya. Dia mau. Dia berpikir, ini dia kaya, tak panggil saya ini sama dia, saya injili supaya dia ikut Tuhan. Ternyata waktu sudah pacaran, mereka masuk di dalam pernikahan. Di situ laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Ditekan terus. Tapi karena perempuan ikut daripada laki-laki, agama daripada laki-laki. Akhirnya apa? Yang perempuan tidak ada sejahtera. Oleh anugerah Tuhan, kasih karunia yang sudah terima, dia kembali lagi ke agama dia, yaitu mengikuti Tuhan Yesus. Tapi suaminya tidak terima, suaminya marah, maka terjadilah percekcokan setiap hari. Kaya, harta banyak, tapi tidak ada damai di dalam kehidupan mereka. Kaya, harta banyak. Apa yang tidak ada? Rumahnya ada basement. Mobil yang mereka pakai semua mobil yang makan bistik. Jarang ada mobil yang makan rumput. Semua mobil makan bisnis. Tetapi dia bilang sama saya setiap hari menangis.
Yang senantiasa saya kasih pepatah, siang huk bongan lucut, menangis sampai air mata tidak keluar. Pagi suami keluar, bangun keluar. Pulang sore, mandi, pergi lagi. Dan engkau tidak boleh tanya. Sampai dikatakan, dia mau mengusir saya keluar dari rumah. Sudah punya anak, sudah punya cucu. Karena apa? Dapat jodoh tidak seimbang. Ya, maka itu marilah kita yang ada di sini. Kalau kita dapat yang tidak seimbang, jangan. Saya sebagai orang tua, saya tahu, saya banyak pengalaman. Kalau orang ibarat bilang, kolairan, makan garam terlalu banyak. Saya senantiasa perhatikan anak-anak saya. Kamu sama orang ini, baik, jalan dulu kita lihat. Tapi ini kalau udah benar, jangan cepat ambil keputusan. Jangan sampai cepat masuk jurang. Kalau nanti menikah, sudah punya anak, baru nanti berantakan. Karakter dia yang lama keluar lagi. Ya, orang mendapat suami tidak benar. Seumur hidup engkau susah. Orang mendapatkan istri tidak benar. Seumur hidup engkau susah. Maka itu perlu kita di dalam satu gereja. Itu ada satu pelajaran. Istri, suami di dalam satu pelajaran. Karena sekarang pelajaran-pelajaran yang ada kita melihat. Semua banyak pelajaran tentang berkat-berkat. Berbicara tentang jalan lurus. Jalan lebar. Ujung-ujung celaka. Tapi kalau kita ada di dalam jalan sempit, berbicara tentang pertobatan, berbicara bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan. Banyak orang menceritakan tentang gengsi. Kita tidak pernah menceritakan gengsi. Kita hidup apa adanya. Seperti tadi pagi saya menyaksikan. Menyaksikan seperti apa. Pada hari Jumat. Saudara Kesia menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum dia sampaikan firman Tuhan, saudari Tiffany bertanya kepada saya, ini buah yang ada sekian banyak, ini kurma yang ada sekian banyak, kita kemanakan? Sedangkan hari Sabtu kita akan bagi orang-orang yang ada di pinggir jalan. Tapi pada waktu dia berbicara kepada saya, mungkin saya tidak mood yang enak, hati saya belum enak, sudah biarkan saja. Apakah kalau begitu tidak dibagi, apakah kita kasih kepada jemaat? Tidak tahu juga, saya belum tahu, nanti biarkan saja. Tapi Tuhan itu baik. Dia langsung hari Jumat malam itu dia jamak kepada saya dengan satu firman Tuhan. Ulangan 24 ayat 17. Ulangan 24 ayat 17 disampaikan oleh saudara Kesia dan disitulah saya merasakan itu saya ketemplak dan saya lakukan memang. Ulangan 24 ayatnya yang ke-17. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing. Ya. Orang sudah membawa berkat itu, makanan itu, buah-buah yang ada untuk membagikan kepada orang-orang asing. Tapi engkau memperkosa, kau tahan. Siapa lagi? Anak-anak yatim. Kau tahan. Janda-janda, kau tahan. Tuhan katakan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing. Yatim. Dan itu firman ketempat. Ampun saya Tuhan. Yang besok pagi sebenarnya kita harus bagi, saya tidak kasih. Itu malam juga saya ambil satu keputusan. Keputusan semua dapur-dapur yang bekerja, ambil ini, bagikan. Maka itu mari kita dapur-dapur yang sudah diberikan tugas seperti ini. Ya, kita jangan lalaikan. Atau jangan kita lihat jumlahnya. Tapi kita jalankan seturut dengan kebenaran firman. Dan malam itu juga saya mengatakan, ini barang antar. Saya mau suruh saudara Tiffany datang ambil. Karena waktu itu bagian barat saudara Tiffany yang kerjakan. Saudara Ivon dia kerjakan untuk panti 3 panti asuhan.
Saya mau suruh sama Tiffany yang ambil alih. Tapi waktu saya mau suruh sama Tiffany ambil alih, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Waktu saya suruh kepada Tiffany ambil alih, tapi Tuhan bilang tidak, kasihan dia. Masa dia seorang perempuan, kau suruh malam-malam datang sini, kamu antar. Saya ngomong antar, dan saat itu juga Andre langsung ambil tindakan. Langsung ke belakang diambil segala semua. Ada dua. Andre pergi itu antar dengan ketulusan atau punya motivasi. Nah itu Bapak Ibu kan bisa melihat sendiri. Dia bawakan ke sana, dia sungguh-sungguh atau dia berkepingin untuk mau ketemu lagi. Pas saya selesai, saya pergi ke sana. Bapak Ibu, Andre sudah siap. Saya bilang, Andre kau bawa Agus pergi. Nah tidak, dia pergi. Nah dia pergi, agak malam lagi baru dia pulang. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya lakukan itu. Saya sudah cerita kepada Bapak Ibu. Dapur-dapur ini biayanya besar sekali. Ya, kadang dana tidak cukup. Tapi karena Tuhan taruh kepada saya untuk lakukan ini, ambil orang ini punya uang dulu, pakai. Nanti uang dari sini datang baru kasih lagi. Ini belajar tentang kerendahan hati. Orang kalau berbicara tidak punya itu kan malu. Tapi karena satu pelajaran yang ada, ambil ini, ambil. Ya, saya usaha, saya lakukan apa yang terjadi Bapak Ibu. Selesai itu, saya naik di atas, saya minta sama saudara Kesia, tolong karena Tuhan taruh di dalam hati saya, aku ada kirim berkat. Tolong Kes, kamu lihat, ternyata benar ada sekian juta yang Tuhan kirim. Sekali lagi, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tidak ajarkan kepada Bapak Ibu untuk memancing kita lakukan itu, tidak. Tetapi kalau kita mau taat, Tuhan lakukan. Dan kita melihat, waktu saya dapat dan Tuhan bilang, ini malam juga uang ini engkau kirimkan kembali kepada orang. Malam ini juga kembalikan memang. Nah inilah Bapak Ibu berbicara tentang ketaatan. Kembali lagi kita melihat anak yang terhilang. Anak yang terhilang ini Bapak Ibu. Ya, dia minta sama orang tua. Orang tua karena berpikir buat anak ini tidak bisa saya omong. Jadi lepas saja, engkau bawa sudah sakarapmu, maumu apa, terserah. Saya sudah punya pengalaman juga seperti itu. Bukan tidak. Saya juga punya pengalaman. Ya, pengalaman apa? Pada waktu itu, saya masih muda, masih SMA. Saya sudah minta kepada orang tua. Karena saya tahu orang tua saya lebih sayang kepada kakak saya. Saya ini nakal. Bukan nakal-nakal apalah, nakal-nakal anak muda. Maklum orang tua saya ini kaya. Ya. Maklumlah, karena orang tua kaya, anak tidak terdidik dengan kebenaran firman Tuhan, jadilah kesombongan. Karena ayah saya lebih sayang kepada kakak saya minta, Pak, saya tidak berani minta sama papa saya. Saya minta sama mama saya. Ma, saya minta, saya punya bagian, Ma. Ya, loh, bila kamu jadi manusia, kau minta bagian. Orang tua saya totok, apalagi mama saya. Mama saya itu orang Mandarin bilang cihe. Cihe itu tinggi, harga diri tinggi, kuasa, punya kewibawaan tinggi. Waktu saya berbicara langsung dia tuding sama saya, takut saya. Karena apa? Punya kewibawaannya tinggi. Orang tua itu penting. Punya kewibawaan tinggi. Maka itu Bapak Ibu banyak belum mengenal kakak-kakak saya yang perempuan. Turun seperti mama saya. Kewibawaannya tinggi. Ya. Jadi kalau mereka berbicara, mohon maaf, suaminya saja tunduk. Karena punya kewibawaan tinggi. Saya tahu turun sama dia, saya tahu. Kita melihat jarang bicara, tapi punya kewibawaan tinggi, saya tahu. Tapi saya melihat dia dirubah sama Tuhan. Aduh Tuhan. Tapi di situ kita melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia tidak mau. Bapaknya biarkan. Kamu mau ambil sembarang ambil. Dan kita lihat orang satu. Kalau sudah tidak bisa ditegur. Dan dia jalankan dengan dia punya mau sendiri. Akhirnya orang ini apa? Ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya.
Saya bergumul terus berbicara, belajar tentang ini. Ujung-ujungnya, kalau orang sudah tidak ada payung yang menutupi dia, dia jalan dengan panas. Dia jalan dengan panas, dia jalan sendiri. Karena apa? Tidak ada payung yang menutup dia. Tidak ada yang menyertai. Tidak ada yang mendoakan. Karena dia anak yang tidak bisa dibicarakan. Anak yang tidak bisa dinasihati. Anak yang tidak bisa diomong. Apa yang terjadi dengan anak yang terhilang ini? Dia dapat karena tidak ada yang menuntun dia. Tidak ada yang membimbing dia. Tidak ada yang membilangi dia. Dia mendapatkan, dia jual semua itu. Habis dia jual, dia dapat uang, dia bingung. Ini uang saya mau apakan? Orang kadang kan bingung ya. Tapi kalau ada yang membimbing dia, mengajar dia, mendidik dia, menjadi contoh dan menjadi teladan, dia bisa berpikir-pikir, dia bisa melihat. Tapi dia bingung, dia dapat harta ini kemana? Dia mulai apa? Berfoya-foya. Ya, dia mulai berfoya-foya. Pada waktu itu berfoya-foya, mulai habis, timbullah kelaparan di negeri itu. Banyak orang susah. Uang itu terkuras. Apa yang terjadi? Hidup miskin. Kalau hidup miskin dia sendiri, ya ada apa-apa. Anak yang bungsu ini tidak menceritakan dia punya anak. Tapi kalau dia punya istri, punya anak. Dia hidup miskin, dia susah, dia dijauhi orang. Di mana keluarga ini? Saya teringat. Pada waktu dulu saya miskin. Saya dihajar sama Tuhan. Dihajar sama Tuhan. 81 saya dihajar sama Tuhan. Saya mendapatkan kerugian yang begitu banyak. 82 dihajar terus. Ya, tapi mulai 83, 84 mulai saya tobat. Tuhan kembalikan saya. Tapi berjalan lagi 2-3 tahun apa segala semua saya tinggalkan Tuhan. Saya jauh lagi. Saya diizinkan lagi lebih parah lagi. Wah Bapak Ibu. Kalau sampai kita ini susah. Kita miskin. Kalau saya sendiri sih tidak apa-apa. Tapi pada waktu itu saya miskin. Saya di samping saya ada istri. Saya miskin. Anak saya Andre ada. Saya miskin, anak Kesia ada. Saya harus bawa kepada mereka istri dan kedua anak. Ikut kepada saya miskin. Bapak Ibu pernah mendengar? Minum susu saja susah. Mau minum susu saja, beli susu saja susah. Kalau kita sendiri miskin tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah punya keluarga, apalagi sudah punya anak. Andre mau sekolah saja uang tidak punya. Mau bayar uang pangkal saja tidak punya. Kesia mau bayar uang pangkal TK saja tidak punya. Masih baik Eksan. Dia kerja sama orang. Dia masih bisa bayar uang pangkalnya Feli. Tapi kami ini saking miskinnya. Bayar uang pangkal untuk TK 750.000 saja tidak ada. Tapi oleh kemurahan Tuhan, karena Tuhan tahu waktu itu kami sudah bertobat. Tuhan tanya melalui suster ini. Dan dia tahu kita ini hamba Tuhan. Dan dia hanya tanya, bisa engkau nyanyi? Katakan, oh bisa. Masih kecil. Besarkan nama Tuhan. Gundut dia. Pujilah dia. Wes cukup. Ya sudah kamu masuk. Nanti uang pangkalmu cicilono. Nah kita melihat. Dan bukan hanya itu saja, dihina orang. Dijauhi orang. Bahkan keluarga-keluarga yang sebenarnya harus dekat memperhatikan keluarga. Tidak ada satupun yang mau dekat. Seperti siapa? Seperti Yusuf. Tidak ada satupun yang mau dekat. Semua itu adalah musuh. Maka itu Bapak Ibu, dia miskin anak yang terhilang ini. Tidak enak. Karena apa? Tuhan izinkan.
tidak bisa diomongi, dihajar sama Tuhan, dibiarkan. Sore hari ini, Tuhan taruh di dalam hati saya. Kita berusaha jadi anak-anak Tuhan, jangan jadi anak gampang. Jadilah anak yang dengar-dengaran, yang dikasihi, agar supaya kita dituntun. Di mana kesalahan, kita bisa ngomong, engkau lakukan ini engkau salah. Ini begini, ini engkau salah. Ayo dituntun. Maka itu perlu ada orang tua, perlu ada gembala. Maka itu saya bilang, orang-orang tua berusaha jadi orang-orang tua yang benar. Karena Efesus 6 ayatnya yang keempat. Efesus 6 ayatnya yang keempat, tolong dikeluarkan. Efesus 6 ayat. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang-orang tua itu berusaha. Supaya kita didik anak-anak kita di dalam Tuhan. Jadilah contoh, jadilah berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita Tuhan pesankan pada kita malam hari ini. Jangan kita mau jadi anak gampang. Kita biarkan saja. Dan juga seorang gembala. Saya senantiasa menekankan ada 2 gembala. Gembala upahan dan gembala yang sungguh-sungguh. Kalau gembala yang sungguh-sungguh dia perhatikan betul itu anak-anak. Tadi waktu saya lihat kedua anak sekolah minggu masuk. Saya tahu tole tidak ada. Mungkin saya berpikir, ya mungkin mamanya suruh Dila yang antar. Karena mamanya pelayanan. Tidak ada. Kemana? Ya di Jarno ke luar kota. Aduh. Padahal Tuhan sudah ngomong, jangan kamu halang-halangi. Pak, jangan dibawa anak ini. Anak ini mau dibawakan sekolah minggu. Tapi ya sudah. Tapi kita melihat seorang bapak, dia bawa anak-anaknya 3. Waktu ada di situ Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Kamu ingat ya, besok kalau dikirimkan buah dari petani, kamu ambil buah itu, kamu kasih mereka anak-anak ini makan ya. Itu si orang bapak, dia care sampai di situ dia lihat. Karena dia tahu anak-anak ini. Dalam keadaan sekarang ini keadaan panas. Pulang sekolah panas, kepingin makan buah dan kau ambil buah. Makanya tadi kan saya janji, besok ya. Kalau datang ini buah, saya akan kirimkan kasih kamu ya. Dengan apa ya? Dengan kurma ya. Seorang bapak, dia perhatikan. Coba kalau seumpama anak itu tidak bisa diomongi. Bocap. Orang itu bocap. Tidak guna. Orang itu jauh sombong. Tidak usah. Biarkan saja. Bocap. Kalau sudah sampai kita bocap itu repot. Saya senantiasa omong kepada anak-anak saya. Saya main lihat mereka terus 2 kakak beradik. Kalau mereka sudah mulai keluar namanya anak-anak kritis. Apalagi mereka kalau sudah bisa bekerja. Mendapatkan penghasilan bagus. Kalau sudah mulai naik, saya turunkan kembali. Kalau sudah mulai angkat kepala, saya turunkan kembali. Saya turunkan kembali kepada mereka. Karena saya takut mereka jalan salah. Sekali lagi kalau mereka sudah mulai naik, sudah penghasilannya bagus, itu yang paling berbahaya. Mulai angkat kepala, orang tua sudah tidak mau dengar lagi. Saya turunkan kembali lagi sama mereka. Saya ingatkan kembali sama mereka. Jangan, hati-hati. Kalau bisa, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong tutup jalan sedikit Tuhan. Supaya waktu mereka susah, mereka datang kepada saya bisa berbicara. Itu kan manusia. Bisa kok kita berbicara, Tuhan tolong untuk demi kebaikan. Tutup sedikit jalannya. Supaya pada waktu mereka susah, mereka datang berbicara. Manusia itu kalau waktu susah baru bisa. Saya senantiasa berbicara kepada anak-anak saya. Tidak boleh sombong. Ingat saya bilang. Kalian ini masih muda. Tidak boleh sombong. Belajar jadi orang. Rendah hati. Tidak boleh sombong. Saya senantiasa berbicara kepada mereka. Sebab kalau mereka sombong, mereka susah di kemudian hari. Yang susah itu siapa? Saya sebagai bapak.
Sekali lagi. Sebab kalau mereka sombong, mereka susah di kemudian hari. Mereka tidak nurut, mereka tidak taat seperti anak yang terhilang. Yang susah itu siapa? Saya sebagai bapak. Kita melihat bapak. Pada waktu anak yang terhilang. Dia susah, tapi dia sadar. Kok saya seperti begini? Mau makan ampas babi saja susah. Padahal di rumah bapakku banyak makanan. Dia sadar. Dia sadar pada waktu itu. Sadar dia. Dia kembali. Waktu dia kembali dari jauh, bapak sudah melihat dia. Berarti bapak ini menunggu. Betul di mulutnya bapak mengatakan, bocap. Tapi bapak yang benar itu pasti ada di dalam hati. Ingin, kapan ya anak saya ini bertobat ya? Kapan anak saya ini kembali? Pada waktu dia kembali, dari jauh dikatakan firman Tuhan, bapak sudah melihat. Dia dalam perjalanan dari jauh mungkin malu-malu, bau amis dan lain-lain segalanya semua. Dalam perjalanan dari jauh bapak sudah lari peluk sama dia. Tidak peduli dia bau apapun langsung peluk sama dia. Dan bapak kembali memberkati. Ambil ini malaikat atau hai kamu orang-orang percaya. Bawalah apa? Jubah kasih dia. Suruh mandi kasih dia. Apalagi dia tidak punya sepatu, dia tidak punya sandal. Kasih dia sepatu. Dia tidak punya cincin. Kasih dia cincin. Cincin menceritakan apa? Kuasa. Cincin itu kuasa. Baju itu terhormat. Sepatu kita ini bukan hamba. Orang kalau datang ke gereja tidak pakai sepatu, pasti disuruh keluar. Ya tapi zaman sekarang ya sudah kita tidak mau apa lagi. Banyak orang masuk gereja. Kalau ke pesta, mereka pakai sepatu. Tok-tak. Tapi kalau ke gereja, pakai apa? Sendal WC. Ya terserah kamulah. Itu maunya kamulah. Tetapi kalau kita mengerti, kita menghargai, kita ke rumah Bapak. Kita pakai yang rapi dan lain-lain. Kembali lagi Bapak Ibu. Anak yang terhilang. Karena apa? Dia dibiarkan sama bapaknya. Dia pergi. Akhirnya apa yang terjadi? Susah. Kenapa susah? Karena dia tidak mau dengar-dengaran. Karena dia tidak taat. Sebenarnya tunggu bapak meninggal dulu. Warisnya kepada mama. Sesudah mama meninggal, baru kamu atur. Saya kan sudah senantiasa berbicara kepada jemaat. Saya punya beberapa tempat dan saya sudah bikin warisan. Warisan yang saya berikan, satu untuk anak perempuan. 75% saya kasih anak perempuan. 25% saya kasih laki. Mungkin Bapak Ibu tahu. Pak, kenapa Pak? Bapak kok pilih kasih 75%, Bapak kasih untuk anak perempuan. 25% Bapak kasih anak laki. Saya sudah punya pengalaman. Saya melihat banyak. Anak laki itu baik. Anak perempuan itu baik sama-sama. Bila mana mereka belum menikah. Tapi kalau mereka sudah menikah, mereka mendapatkan istri. Sekali lagi mereka mendapatkan istri. Istri itu baik, dia akan arahkan yang baik. Tapi kalau istrinya tidak baik, susah. Sudah dikasih semua. Istri bilang tidak boleh. Apalagi kalau si umpama laki palaupo. Artinya apa? Laki-laki takut istri. Tidak bisa kalau istri bilang tidak boleh. Mau bilang apa? Maka itu kita tidak boleh. Saya kasih 75% kepada perempuan. Kenapa 75% perempuan? Perempuan itu lebih baik. Ya, lebih baik. Karena apa? Dia tahu orang tua sakit, orang tua butuh, dia datang memperhatikan. Loh, Bapak kau tahu, saya kan sudah punya pengalaman. Kami keluarga 7, sebenarnya 8, mati 1. 4 perempuan, 4 laki. Orang tua saya kasih waktu anak perempuan menikah, hanya kasih koper merah saja. Dengan pot warna merah. Dengan ayam dan lain-lain, wes pekio. Tapi orang tua saya kasih kepada laki itu harta yang dia punya dia kasih semua.
pada waktu orang tua sakit, orang tua sudah tua, mau minta uang kepada anak. Anak dah berani. Tunggu saya tanya istri. Padahal itu hartanya orang tua. Tunggu saya tanya istri. Maka itu ibu gohong itu pintar. Tunggu dulu ibu gohong pergi, baru dikasih. Tetapi ibu gohong jangan khawatir lah. Kalau Ivon itu ngerti firman. Ngerti. Ya, percaya. Apalagi Ivon itu didikan dari Pak Hetaria. Dan Ivon itu didikan dari Om Herman di sini. Kakaskan Om Herman. Ya, dah usah takut. Kasih saja. Nanti kalau ada apa-apa lapor Om Herman. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Saya tahu, ya, orang tua minta anak-anak ini sudah lain. Tunggu istri. Tapi waktu orang tua saya sakit, segala semua anak perempuan datang. Padahal waktu mereka menikah, mereka hanya membawa apa? Pot merah dengan cover merah. Anak perempuan datang membawa apa yang menjadi kebutuhan. Saya ingat istri saya dulu. Ibu saya itu pansui, artinya stroke. Jadi dia harus bawa pergi ke Mojo apa tante? Agak cepat. Mojowarno. Ya. Yang membawa kendaraan itu. Yang kirim kendaraan itu kakak saya yang perempuan. Kakak yang laki dah. Datang lihat saja dah mau. Hati-hati. Anak perempuan yang urus. Kirim spesial supir, uang disiapkan segalanya semua. Diantar ke sana. Mereka ada waktu mereka antar, kalau tidak istri saya yang antar. Ya, antar pergi ke sana. Dan sekarang orang tua sudah meninggal. Anak saudara saya yang laki gak mau. Takut istri. Bahkan mama sudah sakit berat pun juga tidak datang. Takut istri. Nah sekarang apa yang terjadi? Apa yang mereka tabur sekarang mereka tuai. Apa yang mereka tabur sekarang mereka tuai. Dan kakak-kakak saya yang lain. Mereka tabur yang baik sekarang mereka tuai. Ini juga satu pelajaran. Jadi saya siapkan 75% untuk apa? Untuk anak perempuan. Apakah satu paten sudah seperti itu? Tapi saya sudah pesan. Kamu ingat ya, kokomu. Kalau kokomu, istrinya baik sama kamu dan lain-lain segala. Kamu lihat, kamu harus adil. Kamu kasih dia separuh. Kalau tidak, memang kamu punya ketemu suami keberkatan. Ya sudahlah, bagaimana? Yang penting kamu hidup juga tidak boleh susah. Itu yang Papa pesan. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak yang terhilang ini. Ya, karena apa? Susah dibicarakan, susah dinasihati, susah diomongi. Dia mau sukanya dia. Bebas, bebas, bebas. Endingnya. Mau makan saja susah. Endingnya. Dengar baik-baik. Saya sampaikan ini. Kalau Tuhan tidak taruh di dalam hati saya, tidak keluar bahasa ini. Tuhan taruh di dalam hati saya, dengar baik-baik ini. Ya. Dan kita belajar. Di dalam ayatnya yang ke-8, dikatakan tadi, Ibrani 12 ayatnya ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, mereka kita hormati. Kalau demikian bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Apakah kita lebih baik kita taat kepada Bapa supaya hidup kita ini lebih baik? Ya, taat dalam kebenaran firman. Apa yang Tuhan omongkan. Seperti tadi saya katakan. Ya, pada waktu itu, jangan kau memperkosa orang asing. Jangan engkau memperkosa anak yatim. Jangan engkau memperkosa janda-janda.
saya taat, saya lakukan. Saya merasakan tenang hidup saya. Saya merasakan sukacita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Sesuatu dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk apa? Kebaikan kita. Tuhan mengajar kita. Saya diizinkan Tuhan hajar kepada saya. Habiskan semua harta-harta saya. Tapi saya sadar, saya tahu ini untuk demi kebaikan saya. Selama saya diizinkan mengalami pergumulan yang begitu berat, saya senantiasa ucap syukur. Saya tidak pernah berontak. Sekali lagi, saya senantiasa mengucap syukur. Saya tidak pernah berontak. Bapak Ibu pernah mendengar kesaksian yang Tuhan izinkan kepada saya? Pada waktu itu kepala sekolah saya mengatakan, engkau hari Kamis tidak boleh bolos. Engkau harus ikut pelajaran sekolah Alkitab. Tapi sebelumnya kan saya sudah berbicara. Om atau Pak, saya ini di gereja ada doa malam. Tuhan sudah percayakan saya sidang, saya harus ada. Sebelum saya masuk kan saya sudah omong. Tapi pada waktu itu dia bilang, sekarang peraturan baru tidak boleh. Ya. Kalau situ mau, silakan sekolah terus. Kalau tidak mau, keluar dari sini. Wah, daging saya juga keluar Bapak Ibu. Keluar, ya keluar. Saya keluar betul-betul. Saya keluar Bapak Ibu. Saya keluar sampai di tengah jalan. Tuhan bilang, begini kamu mau jadi gembala. Begini mau jadi berkat. Baru disuruh begitu saja dah taat. Aduh, saya dijamah oleh Tuhan. Oleh belas kasihan Tuhan saya menangis, saya pulang, saya ketemu kembali sama dia, saya minta ketemu dan saya peluk dia, saya minta maaf. Dia apa yang dia katakan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya nurut, saya taat. Dan sampai hari ini, apapun pergumulan, apapun persoalan, apapun yang saya hadapi, saya senantiasa ucap syukur. Karena Tuhan bilang, baik dan tidak baik, engkau harus ucap syukur. Kita tahu, Ibu Foni tadi pagi sudah berangkat ke Kudus. Sekali lagi kita tahu, Ibu Foni Endrawati sudah berangkat ke Kudus. Tapi sebelum dia berangkat, hari Jumat, sempat saya telepon dia, saya berbicara. Dia katakan kepada saya, Pak Herman, kamu tidak antar saya ya. Dia berharap untuk saya antar dia. Saya bilang, kalau saya bukan tidak mau antar. Cuma kalau saya antar hari Sabtu, bagaimana hari Minggu di gereja? Dia sadar, oh ya. Dan juga kalau sekarang saya antar kamu, gimana anakmu? Dia jalan sendiri, kau ikut saya, nanti anakmu bagaimana? Iya. Tolong saya bilang, saya berbicara dengan anakmu sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini loh orang-orang macam begini. Tidak tahu terima kasih. Saya mau berbicara sama anaknya, tidak mau. Coba renungkan. Saya mau berbicara sama anaknya, tidak mau. Apakah anaknya orang di luar Tuhan? Tidak. Anaknya di dalam Tuhan. Dari gereja tua. Saya mau berbicara itu tidak mau. Alasan ada tamu. Saya tahu. Dan saya katakan, oke, kalau ada tamu, nanti tolong saya ditelepon kembali. Tujuan saya mau pesan. Agar supaya kau tolong jaga baik-baik mamamu. Saat ini mamamu sudah pergi, kau tolong. Suruh istrimu juga jaga baik-baik. Tidak mau bicara. Secara manusia sakit apa tidak? Sakit. Hampir sekian tahun. Dia tidak punya uang, kita kirimkan uang. Hampir sekian tahun, setiap hari kita harus kirimkan makan kepada dia. Ya, tapi hasilnya, sekarang dia mau pulang. Saya mau berbicara sama anaknya. Tapi anaknya kalau punya aturan, punya attitude yang baik, punya budi pekerti yang baik. Waktu pelajaran tentang budi pekerti dia ada. Dia tahu, Pak Herman, ya, terima kasih ya.
selama ini Mama di Surabaya, Pak Herman yang tangani semua. Saya sudah dengar banyak. Dikala tidak punya uang, tiba-tiba Pak Herman menggerakkan orang-orang untuk kirim. Pak Herman kirim. Pak Herman terima kasih. Satu bahasa pun tidak mau berbicara. Sakit apa tidak? Sakit. Tapi saya tahu itu berkat untuk saya. Itu ucapan syukur untuk saya. Ucap syukurlah dalam segala hal, baik tidak baik. Coba rohani saya tidak baik, lompat saya. Tapi waktu dia mau pulang, dia telepon lagi. Dia ngomong, Pak Herman, sebab Ibu Foni Endrawati punya jajau, punya aturan. Sisi loh Pak Herman, terima kasih loh Pak Herman. Pak Herman terima kasih ya, mohon maaf ya anak saya, yaitu pici, karakternya tidak baik, yang tata fucin, persis bapaknya, buang. Yang tata fucin, persis bapaknya, buang. Loh orang itu kan ada. Ikut mama sifatnya ada. Ada yang ikut papa, ada. Yang tata fucin, persis dia punya papa, buang. Dia bilang, ya memang itulah. Sudahlah, dapat apa. Tui puji ya. Dia masih pulang, bukan saya cungkil. Saya bersyukur. Dia telepon Andre. Di muka anaknya. Andre, Ai mau pulang, titip salam ya sama jemaat. Ai tidak bisa sampaikan. Terima kasih ya kepada dapur-dapur yang sudah kirim makanan. Terima kasih loh Pak Herman. Tahu aturan. Habis akhirnya ada ending. Ai punya pulsa habis Andre. Tolong isi ya. Sebab setiap bulan Andre punya tugas untuk mengisi pulsa. Ya, saya tanya kepada Andre, waktu dia minta pulsa kau kasih, ya kasih Pak. Setiap bulan itu pulsa dia, yang lain-lain dia. Andre harus tangani. Saya bersyukur. Satu, saya bilang Tuhan terima kasih. Saya bilang Andre lakukan ini ya. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Kadang kita harus menghadapi seperti ini. Karakter-karakter yang tidak benar. Maka itu kita perlu memberitahukan mereka supaya mereka bisa berubah. Saya tutup sedikit dengan satu kesaksian. Bapak Ibu tahu, barusan ini ada orang yang punya masalah. Karena apa? Masalah uang yang dia ambil untuk kerja proyek itu sudah habis. Terjadilah waktu itu yang punya uang kejar sama dia sekian lama tidak bisa kembali. Pakailah somasi, pakai pengacara yang saya pernah tunjukkan kepada Bapak Ibu. Pada waktu dia mau menghadap pengacara, dia telepon sama saya. Panggil sudah ya. Dia panggil telepon sama saya. Ya. Telepon sama saya, Agus coba tolong panggil anak sekolah minggu suruh masuk. Telepon kepada saya. Pada waktu dia telepon orang itu, kalau sudah bukan ketemu masalah, ya anginnya itu hilang, ban angin itu hilang. Dia telepon kepada saya, Pak Herman, saya sebentar jam 1, tapi sebelum 2-3 hari dia sudah telepon. Setiap hari telepon minta kekuatan, menangis dan lain-lain. Tapi waktunya jam 1, dia bilang besok dia mau ketemu. Jam 11:30 dia telepon saya, Pak Herman, doakan saya, dia bilang. Kenapa? Saya sekarang ini akan ketemu dengan pengacara. Pak Herman doakan ya. Dan sekarang ini saya mau cari makan. Dan pada waktu itu saya ada ketemu orang, dia rencana 10 menit lagi akan datang. Mau ketemu saya. Waduh, saya bilang kamu mau cari makan. Iya saya mau cari makan dulu. Karena jangan sampai saya pingsan nanti. Karena orang ketemu masalah kan takut. Wah saya bilang sayang ya, saya ada ketemu orang. Coba kalau saya tidak ketemu orang, engkau saya undang makan. Makan di tempat saya. Sambil saya mendoakan. Itu yang saya harapkan Pak Herman. Tapi sudah, yang penting Pak Herman tolong doakan saya. Doakan saya supaya saya diberikan kekuatan. Roh Kudus ada kepada saya waktu saya menghadapi, saya tidak takut. Apa yang terjadi? Dia ketemu.
Habis ketemu, apa yang terjadi? Selesai. Bahkan yang punya itu berbicara kepada dia. Tapi sebelumnya dimarahi dulu. Dimarahi sampai cuci bersih. Dimarahi. Tapi pada waktu itu yang punya sudah selesai marah. Saya bilang, kamu diam. Dimarah tidak boleh kamu bantah. Dan saat itu selesai dimarah semua, baru yang punya bilang, sudah, uang ini engkau tidak usah pikirkan, sekarang ini ada dana baru. Ayo kau urus. Berapa yang kau butuh uang, saya kasih. Berapa yang kau butuh uang, saya kasih. Singkat cerita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia sudah mendapatkan begitu. Dia senang, sudah ada jalan keluar. Bapak Ibu, 2, 3 hari, 4 hari, saya tidak dihubungi. Bukan saya minta dihargai. Pada waktu dia susah, dia kejar sama saya. Bahkan menangis, saya sibuk apapun dia kejar. Tapi waktu dia sudah mendapatkan jawaban, lihat pun tidak mau. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya hanya tegur sama dia. Kamu ya jadi manusia. Kau susah, kau kejar sama saya. Saya tidak minta kau hargai saya. Tapi sekarang kau sudah dapat jawaban, omong pun tidak mau. Aduh sorry Pak Herman, sorry Pak Herman, hanya ngomong sorry. Itulah karakter manusia. Itulah karakter manusia. Waktu susah dia kejar, pada waktu dia sudah dapat jawaban dia lupa. Seolah-olah dia tidak pernah mengenal kita. Kembali lagi. Tapi saya tetap dengan penuh kasih. Karena saya tahu di dalam Tesalonika 5 ayat 16. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik dan tidak baik. Saya harus mengucap syukur. Apapun yang terjadi saya harus mengucap syukur. Yang terjadinya apa Bapak Ibu? Pada waktu dia sudah berbicara dan saya ngomong kepada dia. Baik kita doakannya. Ucap syukur. Kau jalan yang baik. Dan singkat cerita. Dia sudah bisa selesaikan semua. Masalah dia yang dia takut itu sudah tidak ada. Karena apa? Diberikan kekuatan. Dia diberikan nasihat. Dan ada yang mendoakan dia. Roh Kudus mendoakan dia. Roh Kudus menyertai dia. Maka itu malam hari ini. Kita berusaha. Kita jangan menjadi anak-anak gampang. Sehingga dijauhi sama Tuhan. Dia mau ngomong apa, dia mau minta apa. Sakarap-karapmu, sakarap-karapmu. Nanti waktu susah baru kembali. Saya tidak mau. Saya punya anak-anak senantiasa. Saya ngomong kepada mereka. Saya ngomong kepada mereka. Kadang mereka tidak mau. Mereka mengalami susah. Baru datang sama saya. Saya sudah tahu. Kalau mereka sudah mengalami susah. Mereka datang, oh saya sudah tahu ini susah. Ini pasti. Tapi kan saya berbicara. Apa Papa bilang? Apa Papa bilang? Omong dulu supaya bagaimana. Tapi kalau sudah susah, mereka sudah jalan keluar, sudah tidak ada. Mereka datang kepada orang tua. Baik kalau orang tua itu bisa menangani. Kalau orang tua tidak bisa menangani. Orang tua lola-lolo, mau bagaimana? Tapi orang tua bisa menangani. Berapa banyak persoalan-persoalan. Anak-anak kita punya masalah, saya turun tangan. Bukan saya hebat, tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, semua bisa terselesaikan dengan baik. Dan khusus untuk anak-anak saya, Andre ini, dia punya masalah, saya turun tangan. Masuk itu masalah, memang secara manusia berat sekali. Tapi kita melihat, melalui masalah ini kita bisa selesaikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang Tuhan izinkan saya kenal dengan mereka. Saya kenal dengan mereka. Mari, apa yang firman Tuhan yang kita sudah dengar. Jangan kita jadi orang-orang, jadi anak-anak gampang. Sehingga Tuhan halau kita. Jadilah anak-anak yang disayangi Tuhan. Kadang kita tidak luput dari kesalahan. Tapi kita ada kesalahan. Tuhan tegur kita. Tuhan nasihati kita. Nurut apa yang Tuhan omong. Jangan kita keras kepala. Kalau kita keras kepala, Tuhan izinkan kita dihajar. Kalau dihajar itu dah enak loh. Dah enak, sungguh dah enak. Ya, maka itu mari Bapak Ibu jangan minta sampai dihajar.
Saya berpikir-pikir kalau dulu saya tidak dihajar sama Tuhan, lain hidupnya. Tapi Tuhan izinkan saya dihajar sampai habis-habis. Dan saya berpikir, oh ya, harta saya yang saya dapat dulu, harta dunia. Sekarang Tuhan gantikan kepada saya apa? Harta dari Tuhan. Sekali lagi, kalau dulu saya mendapatkan harta, itu harta dunia. Gampang hilang dan tidak kekal. Tapi kalau sekarang yang saya dapat harta, harta dari surga. Seperti apa yang dikatakan Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Saya pegang terus dan saya imani. Mazmur 23 ayatnya ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Berapa banyak orang dunia, ya, dia tinggal di rumahnya belum tentu sepanjang masa. Salah dia putar, diambil bank. Salah diputar, diambil bank. Kalau bank sudah ambil habis mereka. Tapi kalau kita ini di dalam Tuhan, Tuhan yang memberi, kita sudah tidak pernah kepingin yang lain-lain. Sepanjang masa kita tinggal, aduh indahnya ini hidup. Ya, pemusik, singer, oke, mari kita sama-sama akan akhiri di dalam ibadah ini. Enak sekali kalau kita hidup. Jadi saya berdoa supaya kita yang sudah, ayo pemusik, singer, ya, saya berdoa supaya kita yang sudah di dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita berkat, sudahlah kita jalankan, tidak usah macam-macam, tidak usah macam-macam, biar berkat yang Tuhan kita titip sama kita, kita bisa pakai sepanjang masa. Oke, anak